Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak dalam rangka memenuhi tugas untuk ujian tengah semester. Kami ditugaskan untuk membuat PowerPoint dan mempresentasikannya dari hasil yang telah kami buat. Kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri, Rahul Aiki Saputra, dengan NIM 201051111112. Saya Ardimas Dwi Suprayogi dengan NIM 2010511114. Saya Muhammad Michel Trioktaviana Saifullah dengan NIM 2010 51126. Saya Rahal Ramdalu Gunawan dengan NIM 201051111115. Saya Zaki Zafarid Indra Putra dengan NIM 2010511121. Kelompok kami akan membuat presentasi dengan judul Sistem Menu Berbasis Web dalam Restoran menggunakan QR Code. Yang pertama itu ada pendahuluan. Materi ini akan dibacakan oleh Zaki Zafarian. Silakan pada Zaki. Ya, untuk pendahuluan, pertama-tama kita akan melihatkan tujuan. Tujuan kita untuk penulisan dokumen ini yaitu merupakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak yang ingin dikembangkan dan diimplementasikan. Perangkat lunak yang dimaksud adalah QR Code. Dokumen ini juga digunakan sebagai bahan referensi, pengembang, dan hasil analisis terhadap perangkat lunak yang digunakan. Dibuatnya dokumen ini diharapkan dapat membantu pengembangan untuk lebih teratur dan terencana sehingga dapat membangun perangkat lunak yang baik. Ruang lingkup yang kita lakukan adalah perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah menu berbasis web pada restoran dengan sistem QR Code untuk memesan makanan atau minuman. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan seperti hal-hal berikut ini. Pertama, yaitu dapat memesan makanan dan minuman yang sama atau berbeda yang tersedia dalam menu. Yang kedua adalah menampilkan katalog produk, gambar makanan dan minuman serta harga. Yang ketiga adalah menampilkan total dari seluruh produk yang akan dipesan secara langsung pada perangkat yang digunakan. Yang keempat adalah menampilkan QR Code yang berisi informasi makanan, minuman, dan total harga yang ingin dipesan. Untuk definisi singkatan dan akronim yang kita pakai, pertama adalah pemesan, yaitu adalah seseorang yang ingin membeli suatu hal atau memesan suatu produk memakai perangkat lunak. Yang kedua adalah QR Code atau Quick Response Code, merupakan bentuk lain dari barcode yang dapat menyimpan banyak informasi di dalamnya. Yang ketiga adalah website, yaitu kumpulan halaman berisi informasi yang dapat dilihat oleh banyak orang di internet dengan menggunakan URL untuk mengaksesnya. Referensi yang kita gunakan adalah yang seperti berikut ini, yaitu IEEE STD 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specification yang dibuat di New York. Sistematika dokumen SKPL ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, pendahuluan yang berisi informasi mengenai tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, akronim, dan sistematika, seperti tadi yang saya jelaskan. Yang kedua adalah deskripsi umum yang berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan dan diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah penjelasan kebutuhan perangkat lunak secara lebih jelas. Yang kedua ada deskripsi perangkat lunak. Deskripsi perangkat lunak yang pertama yaitu perspektif produk.
Perangkat lunak sistem menu berbasis web dalam restoran menggunakan QR Code ini merupakan perangkat lunak yang ditujukan terhadap restoran-restoran dan bertujuan dapat mempermudah pelayanan dalam memesan menu. Sistem ini akan menampilkan seluruh produk, yaitu makanan dan minuman yang terdapat pada web menu restoran yang disimpan dalam bentuk QR Code. Fungsi-fungsi menu berbasis web menggunakan QR Code tersebut yaitu yang pertama, pengguna atau pemesan diharuskan mempunyai fitur scan barcode atau QR Code di smartphone. Fitur tersebut juga dapat diunduh pada store di masing-masing smartphone. Contohnya yaitu Play Store dan App Store. Yang kedua, QR Code yang terdapat pada restoran ketika di-scan akan merujuk pada halaman website atau URL. Yang ketiga, pemesan dapat memilih produk, makanan dan minuman dengan cara menambahkan atau mengurangi jumlah dari produk yang dipilih. Yang keempat, pada menu web tersebut secara langsung dapat menampilkan hasil total jumlah harga pada tiap produknya. Dan yang terakhir, setelah memilih produk selesai, QR Code akan muncul kembali untuk dapat kembali di-scan saat pembayaran melalui kasir. Namun, kasir berhak untuk membatalkan ketika terdapat salah data atau stok produk sudah habis. Yang ketiga ada karakteristik pengguna. Pemesan itu orang yang dapat menambahkan dan mengurangi jumlah pesanan produk yang dipesan. Yang kedua ada kasir. Kasir yaitu orang yang memproses pesanan, pembayaran, dan struk dari pemesan. Batasan dalam QR Code ini yaitu diperlukannya koneksi dalam membuka website. Yang kedua, sistem QR Code ini mengarah ke halaman website yaitu URL atau berbasis web. Dan yang terakhir, sistem web menu ini dikembangkan menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan MySQL. Dan yang terakhir ada dokumentasi pengguna. Saat pengguna mengakses website dari QR Code, mereka akan dibantu dengan pesan-pesan kecil dalam website tersebut untuk mempermudah pengguna dalam memesan menu via website. Itu adalah penjelasan dari Muhammad Michel. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kebutuhan antarmuka eksternal yang akan dijelaskan oleh Rahel Ramdalu. Silakan pada Rahel. Yang pertama adalah user interface. Interface website akan dibagikan dengan beberapa bagian dari menu yang tersedia, seperti bagian makanan dan minuman. Pengguna bisa memilih bagian-bagian dari menu yang mereka mau dan tambahkan barang di dalam menu ke dalam keranjang mereka. Pada bagian bawah website, bisa melihat barang apa saja yang sudah ditambahkan ke dalam keranjang pengguna dan total harganya. Pada bagian atas juga akan tampil tombol untuk bantuan. Misalnya, pengguna tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk memesan menu. Maka, sebuah pesan akan tampil di layar yang membantu mereka dalam proses pemesanan menu. Yang kedua adalah hardware interface. Web menu yang terdapat pada QR Code restoran membutuhkan perangkat keras seperti smartphone untuk dapat men-scan-nya. Dan juga untuk dapat memilih produk yang diinginkan pada web menu tersebut. Perangkat keras lainnya dibutuhkan seperti printer untuk mencetak struk pemesanan dan alat scan QR Code yang digunakan untuk men-scan QR Code saat pembayaran pemesan di kasir. Yang ketiga adalah software interface. Setiap pemesan
yang memesan melalui website akan diberikan nomor sesuai dengan nomor meja mereka yang disimpan dalam database restoran. Setiap pemesan akan disimpan dalam database dalam kode yang berbeda dengan yang lain supaya data akan berbeda padahal memakai meja yang sama. Kasir bisa melihat pemesan dan pesanan mereka melalui mesin kasir dengan mengakses database. Yang keempat, communication interface. Dalam komunikasi antar pemesan dan kasir ini memerlukan QR code yang terhubung ke website menu. QR code tersebut terdapat di meja restoran tersebut. Website menu tersebut juga terintegrasi oleh MySQL database restoran. Jika pemesan memesan lewat website tersebut, maka akan mengeluarkan QR code berisi daftar menu yang dipilih pemesan, yang diambil dari database restoran tersebut. Lalu QR code tersebut diberikan ke kasir untuk di-scan. Saat di kasir, terdapat alat scan yang berfungsi untuk scan QR code tersebut. Lalu data yang terdapat QR code akan masuk ke dalam komputer kasir. Dalam komputer kasir akan dicek apakah stok menu tersebut tersedia atau tidak tersedia. Jika tidak tersedia, maka akan dibatalkan untuk menu yang tidak tersedia dan akan mengeluarkan jumlah uang sesuai pesanan dan ketersediaan stok menu tersebut. Dengan ini akan mempercepat dan mempermudah transaksi antar pemesan dan kasir. Sekian, terima kasih. Ya, itu adalah penjelasan dari Raka Ramdalu. Selanjutnya akan dijelaskan fungsional requirement yang akan dijabarkan oleh Ardimas. Silakan kepada Ardimas. Oke, terima kasih moderator. Ya, di sini ada use case diagramnya. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada bagian pemesan. Nanti pemesan akan melakukan scan QR yang dimana scan QR itu berisi sebuah URL. Nanti pemesan dapat memilih produk, menambahkan atau mengurangi produk. Nah, nanti produk tersebut bisa dilihat di keranjang dengan total-totalnya juga. Lalu saat memilih produk juga pemesan juga akan diberi mungkin notifikasi ya, karena di situ terhubung dengan MySQL yang nanti akan mengecek apakah stok masih ada atau tidak. Nanti setelah itu ketika pemesan sudah selesai akan dilakukan checkout yang dimana nanti akan menghasilkan sebuah QR code untuk di-scan kembali di kasir atau saat pembayaran. Lanjut. Sini ada use case 1, action by user yang pertama, yaitu scan QR code dari smartphone. Lalu yang kedua, memberi link URL website menu, respon dari sistemnya. Dan yang ketiga, pemesan memilih produk, menambahkan atau mengurangi produk. Lalu responnya, sistem akan menampilkan produk di dalam keranjang. Dan pemesan selesai memesan produk, lalu responnya akan menghasilkan total harga dari seluruh produk yang ada di keranjang dan menampilkan QR code kembali. Untuk ilustrasinya seperti ini, jika masih merasa bingung, jadi pemesan akan duduk pada meja dengan QR code yang tersedia, lalu nanti akan di-scan di QR code-nya yang ada di meja tersebut. Next. Nanti akan muncul sebuah URL seperti pada slide berikut, itu http menurestoran.com. Nanti ada menu-menunya yang bisa ditambah atau dikurangi dengan footer di bawahnya ada keranjang dan total dari menu-menu atau produk yang dipilih. Lalu jika sudah selesai akan muncul QR code kembali dengan total harga yang nanti akan dibayar saat di kasir lalu di-scan. Kurang lebih seperti itu.
Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang PowerPoint yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.